Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih di kelas 11, melanjutkan pertemuan kemarin. Kali ini babnya adalah tentang talak, khuluk, fasak, iddah, dan rujuk. Kita menginjak ke pengertian terlebih dahulu. Perceraian dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah talak, diambil dari kata itlaku. Pengertian talak secara istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan yang kalau perkawinan itu menyambungkan, perceraian itu malah memutuskan, melepaskan. Sedangkan pengertian secara kompilasi hukum Islam pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi yang berhak memutuskan adalah pengadilan agama di sini. Secara sah secara sah itu harus pengadilan agama. Nah, macam-macam talak. Nah, di sini ada talak secara tegas, sorih lah itu bahasa Arabnya. Yang kedua talak secara sindiran. Ketiga talak dengan tulisan, tulisan karena mungkin bisu nanti atau seperti apa. Dan yang keempat talak dengan isyarat, tapi jenis talak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis, seperti itu. Langsung ke slide berikutnya. Pengertian khulu sekarang khulu dulu adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Jadi bedanya apa? Perceraian sama hulu. Kalau perceraian itu secara awam. Kalau hulu lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Jadi ada seorang istri yang pengen meminta cerai kepada suaminya. Nah, hal itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mengembalikan mahar yang telah diberikan suami. Nah, maharnya dulu apa? Mas-masan berapa gram. Nah, itu dikembalikan sebagai tebusan seperti itu. Itu namanya khulu. Rukun khulu, suami yang telah balik, jelas itu. Yang kedua, istri yang terikat pernikahan dengan suami. Sebelumnya mereka telah memenuhi ikatan pernikahan. Yang ketiga, ucapan yang menunjukkan khulu. Nah, istrinya benar-benar menunjukkan ucapan bahwa ia pengen minta cerai. Nah, yang keempat, bayaran, yaitu sesuatu yang boleh dijadikan sebagai mahar lah. Ada barangnya yang dijadikan sebagai mahar yang akan diberikan kepada suaminya. Itu syaratnya, rukunnya ada 4. Dampak yang ditimbulkan oleh hulu adalah suami tidak bisa rujuk dengan istri kecuali dengan mengadakan akad yang baru dengan istrinya. Jadi jikalau suatu saat, setelah proses itu terjadi, prosesnya bagaimana? Istri minta cerai, kemudian tebusannya sudah diberikan, sah berarti ya. Sah artinya yang semula suami istri menjadi tidak suami istri lagi. Lah, kalau seperti itu maka harus ada akad ulang kalau pengen rujuk kembali seperti itu. Selanjutnya bab tentang fasak. Pengertian fasak adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu atau diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Istri atau suami menuntut cerai suami istri ke pengadilan, itu namanya fasak. Sebab fasak itu apa? Yang pertama, jadi perceraiannya itu terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Nah, sebab-sebabnya itu apa? Itu namanya fasak ya. Yang pertama murtad. Nah, salah satunya dari mereka itu murtad, yang asalnya Islam semua ada yang keluar. Yang B, hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama. Nah, tiba-tiba suaminya izinnya kerja di luar daerah, tapi lama tidak pulang-pulang sehingga istri berarti boleh meminta fasak tadi, minta cerai. Suami yang dihukum dengan hukuman yang lama, contohnya hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun. Nah,
sehingga istri boleh mengajukan yang namanya fasak. Lanjutnya iddah. Nah itu udah selesai ya. Jadi perceraian macam-macamnya ada itu semua. Sekarang kita beda pembahasan lagi. Setelah perceraian lah itu ada yang namanya iddah. Iddah itu apa? Iddah adalah masa menunggu atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Jadi ketika lah bedanya laki-laki sama perempuan ini di sini. Kalau laki-laki ditinggal mati istrinya, maka laki-laki boleh langsung menikah. Nah, tapi ya tidak etis di sini. Tapi kalau suami, kebalik ya, suaminya meninggal, lah istrinya berarti kan masih hidup lah. Istri ditinggal oleh mati suami lah. Maka istri tidak boleh langsung menikah seketika itu juga, tapi ada batasan waktunya. Macam-macam iddah. Di sini iddah istri yang dicerai dan ia masih haid rutin, lamanya 3 kali suci. Dalilnya adalah salah satu kuru'in itu. Iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid, lamanya 3 bulan. Karena dia tidak haid maka patokannya adalah 3 bulan. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari apabila ia tidak hamil. Jadi umumnya ya ini umumnya itu 4 bulan 10 hari. Iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Nah ini agak lama memang. Iddah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya menurut sebagian ulama iddah hamil itu sampai melahirkan. Kemudian yang terakhir, untuk istri yang dicerai namun belum pernah bercampur, maka tidak mempunyai masa iddah. Tujuan masa iddah lah ini, tujuannya itu apa? Untuk menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri. Nah, jadi untuk memastikan tadi ya, saya sudah bilang tadi, untuk memastikan bahwa janin itu benar-benar sudah tidak ada yang mengisi. Nah, sehingga kalau dia menikah lagi ya pasti anaknya adalah suaminya yang baru itu. Yang kedua, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang berkabung. Ini terkait dengan iddah wanita kala ditinggal mati suaminya. Masuk baru ditinggal mati suaminya pagi harinya langsung menikah lagi, nah, tidak etis, maka dikasih jeda seperti itu. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir kembali apakah akan tetap berpisah atau rujuk kembali. Nah, itu ada waktunya. Lanjutnya kita ke pengertian rujuk. Nah, jika mau rujuk bagaimana? Nah, rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Jadi masih dalam kategori baru seperti itu ya, karena dia masih dalam masa iddah. Lah hukumnya bagaimana? Boleh, boleh. Masuk kembali kok nggak boleh? Boleh ya. Tapi di sini ada rukun dan syaratnya. Untuk istri apabila sudah pernah dicampuri, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Untuk suami, Islam balik berakal tidak dipaksa. Itu memang syarat-syaratnya seperti itu, harus terpenuhi semua. Jadi intinya rujuk diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Ya boleh seperti itu ya. Itu aja pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.